Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1072 sampai tahun 1074. Sepasang gelang emas yang dipilih Nalan Kinger ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik di antara senjata sihir Kevin Ye yang gagal. Sepasang gelang ini bersifat menyerang dan bertahan, yang tidak hanya dapat menghasilkan kekuatan serangan yang kuat, tetapi juga dapat mencapai pertahanan yang sangat kuat. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa sepasang gelang emas ini dapat memberi umpan balik kepada pemiliknya selain dari sifat-sifat ini, yang merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi Nalan Kinger. Dengan sepasang gelang emas ini, Nalan Kinger segera terbangun, dan tidak hanya dia terbangun. Dia juga merasakan bahwa fluktuasi kekuatannya terus-menerus menyublim. Tampaknya dia telah membuat langkah besar menuju ke arah kekuatan puncak tingkat A. Dengan kedua tangan terentang, pergelangan tangan Nalan Kinger yang seperti salju telah lama hilang. Sebaliknya, ada dua garis cahaya keemasan. Tato seperti lingkaran emas itu sangat indah. Itu tampak seperti gaya sastra di sekitar pergelangan tangan Nalan Kinger. Nah, apa yang terjadi di sini? Nalan Kinger, dengan wajah bingung, perlahan berdiri dari tanah, dan kemudian matanya yang indah menatap Kevin Ye. Kevin Ye bergumam di sudut mulutnya dan berkata dengan senyum ringan, "Gadis kecil, selamat, kamu telah memperoleh pengakuan dari sepasang gelang itu, dan sekarang kamu adalah tuannya yang baru." Mendengar kata-kata Kevin Ye, Nalan Kinger menjadi bersemangat, "Benarkah? Tentu saja, kamu dapat memanggil sepasang gelang itu untuk bertarung untukmu sekarang." Nalan Kinger bersenandung, mulutnya tertawa, dan tangannya tiba-tiba bergerak. Sepasang gelang emas itu muncul di udara tanpa bisa dijelaskan, dan kemudian terus berputar dan membesar. Kemudian, Nalan Kinger melemparkan tangannya dan menghantam gelang itu ke arah Kevin Ye. Kevin Ye tidak bisa menangis atau tertawa dan berkata, "Gadis kecil ini, dia benar-benar memalingkan wajahnya dan tidak mengenali siapapun." Melihat sepasang gelang emas ini, tampaknya mereka memiliki kekuatan yang besar. Namun, Kevin Ye tidak gugup. Bagaimanapun, Kevin Ye telah menyempurnakan gelang emas itu. Kevin Ye tahu seberapa besar kekuatannya. Dengan lembut mengangkat tangannya, jari-jari Kevin Ye sedikit melihat ke depan, sepasang gelang emas itu segera merasakan sesuatu yang terpaku di udara, dan kemudian diam-diam kembali, tiba-tiba masuk ke pergelangan tangan Nalan Kinger. Nalan Kinger bergumam di sudut mulutnya, tetapi dia tidak memiliki cara yang baik, aku tidak bisa melihat kekuatannya sama sekali. Tidak mengenai Kevin Ye, Nalan Kinger tampak sedikit tidak senang dan bergumam. Tetapi Kevin Ye berkata dengan senyum buruk, "Aku berkata gadis kecil, jadikan aku sebagai objek uji, kamu tampaknya menemukan orang yang salah. Tidak peduli bagaimana aku mengatakan sepasang gelang ini disempurnakan olehku, dia tidak akan menyerangku. Sebaiknya kamu memilih target setelah itu." Kevin Ye menyipitkan matanya dan menatap Fang Jinlei di sisi lain. Pada saat itu, Fang Jinlei, yang mengenakan baju besi emas, tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Namun, dengan mengandalkan perlindungan baju besi pertahanan pamungkasnya sendiri, Fang Jinlei juga berani dan langsung menuju Nalan Kinger. Ekspresinya hanya ekspresi acuh tak acuh. Nalan Kinger tertawa getir. Karena dia memiliki target daging di depan matanya, bagaimana dia bisa menyerah? Dia menggunakan kekuatannya lagi, dan sepasang gelang emas melonjak keluar dari tangannya lagi dan langsung menuju Fang Jinlei. Fang Jinlei tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, itu hanya dua gelang emas. Seberapa kuat itu? Namun, ketika Nalan Kinger memukul dada Fang Jinlei, dia merasakan sakit dan pusing. Seluruh orang itu pingsan dan menghantam dinding seberang dengan suara gemuruh, yang membuat lubang di dinding. Tanpa mengatakan itu, seluruh orang itu masih terbang di udara dan jatuh ke tanah dengan keras. Bingo, kena, 100. Melihat tragedi Fang Jinlei, Nalan Kinger melompat-lompat dengan nakal. Penampilannya begitu menawan sehingga dia bahkan menatapnya dengan sedikit linglung. Namun saat ini, Kevin Ye masih mengatakan sesuatu untuk mengingatkannya, "Gadis kecil, sepasang gelang emas ini sangat kuat. Kamu tidak dapat menggunakannya sembarangan. Jika benda ini mengenai orang biasa, itu pasti akan membunuhmu di tempat. Bahkan jika kamu seorang ahli di alam naga dan gajah, aku khawatir itu akan setengah mati. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sebelum menggunakan senjata ajaib ini." Nalan Kinger tidak setuju dan berkata, "Semuanya membual, menurutku Fang Jinlei hanyalah alam harimau jantan. Tidak masalah jika itu hancur." Kevin Ye berkata sambil tersenyum masam, "Itu karena dia memiliki baju besi emas di tubuhnya, kalau tidak dia akan menjadi orang mati sekarang." Putra Nalan Qing tiba-tiba tertegun, dengan gugup berkata, tidak akan melebih-lebihkan." Pada saat ini, Fang Jinlei masuk dari luar dengan ramalan yang lemah, menutupi dadanya dan tidak memiliki jalan napas yang baik. "Kakak ipar, apakah kamu tidak membodohi orang? Apa baju besi pertahanan pamungkas dalam legenda, apakah itu tidak berfungsi sama sekali?
Aku terkena gelang, yang membuatku pusing dan sakit. Baju besi macam apa ini? Kevin Ye mencibir pada Fang Jinlei dan berkata, jika menurutmu pertahanannya tidak cukup, kamu bisa melepaskannya dan membiarkan Nalan Qinger menghancurkannya lagi. Aku jamin kamu bisa merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian kamu bisa langsung melapor ke Aula Yan Luo. Kata-kata Kevin Ye membuat Fang Jinlei berkeringat dingin. Dia tidak bisa berhenti berperang dingin. Kemudian dia memeluk baju besi emasnya dengan kedua tangan, dan kemudian menggigil sambil tersenyum, lupakan saja, aku masih lebih aman di dalam dia. Melihat penampilan Jinlei yang seperti karet gelang, Kevin Ye dan Nalan Qinger di satu sisi tidak bisa berhenti tertawa. Sementara Kevin Ye, Fang Jinlei dan Nalan Qinger masih berbicara, seluruh ruang timur mulai terbuka satu demi satu. Para pemain pedang biru yang kultivasinya tidak terlalu tinggi itu telah memilih senjata sihir mereka sendiri satu persatu. Di antaranya adalah belati, sepatu, dan gelang tangan. Mereka terlihat sangat cantik. Namun, mereka telah terbangun, tetapi masih ada 4 orang di ruang sayap timur yang belum bangun. Keempatnya adalah Yang Jun, Lang Ya, Nalan Gongyu, dan Seng Ying. Saat ini, ada 10 senjata sihir di sekitar kepala mereka berempat. Tampaknya senjata sihir itu memilih mereka, dan mereka juga memilih senjata sihir. Satu demi satu, orang-orang merasakan kekuatan untuk menjadi berbeda. Bahkan Nalan Qinger di satu sisi juga mulai berkata, aku tidak tahu senjata sihir macam apa yang bisa didapatkan Bibi dan Kapten Yang. Aku sangat menantikannya. Tepat saat Nalan Qinger membuka mulutnya, sebuah pedang tiba-tiba berdengung dan berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke pintu depan Yang Jun. Nalan Qinger dan Fang Jinlei di satu sisi langsung terkejut. Lagi pula, jika pedang itu menusuk wajah Yang Jun akan mati. Jadi mereka sangat ketakutan sehingga mereka kembali menatap Kevin Ye. Menjadi Kevin Ye, tidak bergerak, tetapi senyum bahagia di wajahnya berkata, pedang Siuluo Xuanming, haha, Yang Jun orang ini benar-benar beruntung. Bab 1073. Dibandingkan dengan Nalan Gongyu, Yang Jun dapat dianggap sebagai seorang pejuang murni, jadi pedang tidak bisa lebih cocok sebagai senjata. Terlebih lagi, pedang Siuluo Xuanming jelas merupakan 3 teratas dari senjata ajaib Kevin Ye. Pedang ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki teknik pedangnya sendiri. Jika digunakan dalam pertarungan kelompok, itu pasti akan membuat dunia takut dan memanggil hantu dan dewa. Dengan bantuan pedang ini, prestasi Yang Jun pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Kevin Ye berpikir bahwa Yang Jun, yang memegang pedang Sura Xuanming, memiliki modal untuk bertarung melawan keadaan puncak renyuan. Mendengar pujian Kevin Ye, Fang Jinlei di satu sisi mulai merasa tidak seimbang. Pedang Siuluo Xuanming, saudara ipar, apakah pedang ini sangat kuat? Saat ini, Fang Jinlei bertanya, tetapi mata kecilnya penuh dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Namun, bagaimana pemikiran hati-hati Fang Jinlei bisa lolos dari mata Kevin Ye? Kevin Ye tersenyum jahat dan berkata kepada Fang Jinlei, pedang ini kuat dan hebat, tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya. Jika kamu menggunakan pedang ini dengan baik, kamu bisa menjadi supernatural. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, kamu akan memakan jiwamu kembali. Pada akhirnya, kamu akan menjadi budak pedang ini, tidak dapat melepaskan diri dari pembunuhan sepanjang hari, dan menjadi monster yang lengkap. Hah? Fang Jinlei tiba-tiba terkejut dan berteriak. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, tampaknya hati Fang Jinlei tampaknya sangat seimbang. Bagi Nalan Qinger, gadis kecil itu, tersenyum pada saat yang sama dan tidak menganggap serius kata-kata Kevin Ye. Setelah Yang Jun berhasil mendapatkan senjata ajaibnya, Nalan Gongyu juga mendapatkan senjata ajaibnya sendiri. Nalan Qinger sedang menatap Nalan Gongyu saat ini. Melihat kipas lipat sederhana menembus ke dalam lintai Nalan Gongyu, Nalan Qinger tidak memiliki jalan napas yang baik. Kipas, ini sebenarnya kipas. Apa gunanya ini? Aku telah kehilangan banyak uang kali ini. Kevin Ye berkata dengan senyum marah, gadis kecil, apa yang kamu tahu? Kipas lipat Yin dan Yang ini adalah senjata sihir paling kuat di tumpukan ini. Kipas ini adalah Yang di bagian depan dan Yin di bagian belakang. Satu kipas di bagian depan dapat mengubah orang menjadi abu terbang dalam sekejap, dan satu kipas di bagian belakang dapat membuat orang mengembun menjadi es. Meskipun bibimu juga memiliki kekuatan ganda api es, dengan kipas ini, kekuatannya akan diperbesar lebih dari 10 kali lipat, sebanding dengan keberadaan puncak kekuatan tingkat es. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, dan kipas ini tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga bertahan. Setelah kipas dibuka, ia dapat menahan serangan dengan kekuatan apapun. Menurut kultivasi bibimu saat ini, jika orang yang berdiri di seberangnya bukan tingkat Tianyuan, kamu tidak bisa menyakitinya lagi. Mendengar penjelasan Kevin Ye, Nalan Qinger menelan ludah dan berkata dengan heran, ini sangat kuat. Tentu saja Kevin Ye berkata dengan senyum di wajahnya. Karena ini adalah senjata sihir yang bagus, akan lebih lambat untuk bergabung dengan tuan baru mereka. Jadi, baik Yang Jun maupun Nalan Gongyu tidak terbangun pada saat pertama.
Sebaliknya, gigi serigala di satu sisi mengeluarkan teriakan keras, matanya terbuka dengan marah, dan wajahnya membunuh. Saat ini, selain beberapa keganasan dalam momentumnya, yang lebih istimewa adalah lengannya. Tinju Langya saat ini tidak seperti tinju orang normal. Telapak tangannya kencang, dan pola pada tinjunya mekar. Namun dalam sekejap, pola itu menghilang, dan tinju besi kembali ke penampilan aslinya. Fang Jinlei segera memiliki wajah yang aneh dan berkata, kakak ipar, Kapten Gigi Serigala, senjata sihir macam apa yang dia dapatkan? Sepertinya sangat kuat. Kevin Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, Gigi Serigala mendapatkan satu set tinju, tak terkalahkan. Tidak ada yang istimewa tentang set tinju ini, tetapi jika kamu mengambilnya, kamu dapat meningkatkan kekuatan pemboman tinjumu 100 kali lipat. 100 kali lipat. Fang Jinlei dan Nalan Xinger tiba-tiba mendesis dingin dan membuka mulut mereka. Itu tidak bisa dipercaya. Jika kekuatan tinjunya dapat ditingkatkan 100 kali lipat, itu akan baik-baik saja. Aku khawatir bahkan jika ada gunung di depannya, dia akan dapat meratakannya dalam sekejap. Kevin Ye mengabaikan ketakutan dan keterkejutan Fang Jinlei dan Nalan Xinger. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, aku khawatir 100 kali lipat hanyalah data awal. Dengan peningkatan terus-menerus dari kultivasi gigi serigala, data ini harus diperbesar. Dengarkan kata-kata Kevin Ye, apakah itu Fang Jinlei atau Nalan Xinger, keringat dingin di dahinya mulai menetes. Dan pada saat ini, ruangan sayap timur dari seluruh halaman keluarga Xiao mulai berubah dari keheningan menjadi obrolan. Kecuali Yang Jun dan Nalan Gongyu, 11 anggota tim pedang biru lainnya telah pulih sepenuhnya. Mereka semua mendapatkan senjata ajaib mereka sendiri. Meskipun senjata ajaib ini bukan senjata spiritual tingkat tinggi, mereka puas dengan para pemain pedang biru. Lagi pula, di seluruh timur, bahkan lebih sulit untuk mendapatkan senjata ajaib, belum lagi Anda dapat membuat pilihan sendiri seperti ini. Itu seperti melamun dan bermimpi. Dalam semalam, kultivasinya telah meningkat secara keseluruhan, dan juga telah memperoleh senjata sihir unik mereka sendiri. Pada saat ini, setiap anggota pedang biru tersenyum, bersorak dan melompat. Ini adalah hal yang luar biasa untuk terbangun sambil tertawa dalam mimpiku. Tentu saja, mata para pemain pedang biru biasa yang menatap Kevin Ye telah berubah lagi. Ada rasa hormat, kekaguman dan sedikit banyak kerinduan di mata itu. Pada saat ini, bahkan anggota tim pedang biru sedang memikirkan apakah pemuda yang berdiri di depannya dapat menjadi anggota pedang biru dan pemimpin pedang biru. Di masa depan, pedang biru akan menjadi lebih dari 10 keluarga emas, dan bahkan melampaui keberadaan seluruh gerbang tersembunyi Tianmen Timur. Tentu saja, itu hanya angan-angan mereka. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa dalam waktu dekat, fantasi mereka akan menjadi kenyataan. Di bawah kepemimpinan Charlie Qin dan Kevin Ye, Pedang Biru telah menjadi tim penegakan hukum kekuatan global yang benar-benar membuat seluruh kekuatan supernatural timur merasa takut, dan bahkan mengejutkan seluruh dunia. Tentu saja, ini adalah kata-kata penutup. Saat ini, di kamar timur kediaman Xiao Jia, setelah semua orang mendapatkan senjata sihir mereka sendiri, mata semua orang mulai bergerak-gerak. Pertama, mereka melihat ke arah Kevin Ye, lalu beralih dari Kevin Ye ke Nalan Gongyu dan Yang Jun. Di tengah malam di Yunnan Selatan, saat hari masih gelap dan sepi, Yang Jun dan Nalan Gongyu membuka mata mereka hampir bersamaan. Pertama, dua cahaya keemasan menyala, lalu dua raungan marah. Raungan. Itu lebih kuat daripada raungan seluruh tim. Dan Kevin Ye di satu sisi sedikit mengangkat bahu dan tersenyum, karena dia tahu bahwa dia telah kehilangan semua kesempatan promosi tadi. Saat ini, Yang Jun dan Nalan Gongyu sama-sama dipromosikan. Pedang Biru juga memiliki alam Yuan manusia bawaan dan alam Yuan di bawaan. Ini tampaknya sedikit lebih aman untuk serangan mendadak di Midkina malam ini. Bab 1074. Setelah Kevin Ye memasok pil dan senjata ajaib, Pedang Biru saat ini tidak memiliki tingkat berat yang sama dengan Pedang Biru yang baru saja tiba di Yunnan Selatan. Ini adalah dua organisasi yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, Pedang Biru, dua negara bawaan yang kuat, keberadaan dua puncak gajah naga, dan 5 kekuatan puncak tingkat A, 2 alam harimau banteng, dan 2 kekuatan puncak tingkat B, jelas sebanding dengan keberadaan 10 keluarga emas. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki senjata ajaib yang mengerikan di tangan mereka, yang merupakan gerbang surga kecil yang tersembunyi. Pada saat ini, jika Charlie Qin hadir, dia akan tercengang. Jika sekelompok orang seperti itu kembali ke ibu kota kekaisaran, mereka pasti akan memberikan tekanan tanpa akhir pada 10 keluarga emas teratas di ibu kota kekaisaran. Saat ini, Pedang Biru dapat dianggap sebagai tim penegak hukum kekuatan nyata. Selain itu, keberadaan Kevin Ye akan memberi Pedang Biru pasokan pil dan alat ajaib yang berkelanjutan. Dalam waktu kurang dari 1 atau 2 tahun, Pedang Biru pasti akan melampaui Tiandao Yinmen lama dan menjadi tim penegak hukum supernatural sejati di seluruh timur. Pada saat ini, malam sudah larut di Yunnan Selatan. Selusin Pedang Biru membentuk 2 tim dengan tertib. Mereka keluar dari gerbang timur kediaman Xiao Jia dan langsung menuju gerbang barat Yunnan Selatan.
Malam sudah di langit, dan semua orang tahu bahwa perang malam ini penting, tetapi tidak ada ketegangan di wajah mereka saat ini. Tampaknya mereka tidak dapat bangkit dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kota Mitkina, yang tidak jauh dari sisi yang berlawanan, tampak seperti kertas tempel. Tidak jauh dari gerbang barat Yunan Selatan, Kevin Ye, pemimpin tim, membuat tanda berhenti. Seluruh pedang biru dari Yang Jun, Nalan Gongyu hingga Nalan Xinger Fang Jinlei segera menghentikan langkahnya. Mata semua orang menatap Kevin Ye saat ini, seolah-olah menunggu perintah Kevin Ye. Kevin Ye membalikkan tubuhnya dan menoleh ke semua orang yang menggunakan pedang biru, "Tuan-tuan, kita sekarang berada di luar Yunan Selatan, dan garis perbatasan tidak jauh di depan. Jika kita melewati garis perbatasan, itu akan menjadi tanah orang lain. Karena itu, kalian harus lebih berhati-hati. Pegunungan putih dan perairan hitam Myanmar bukanlah tempat tinggal. Ada racun di mana-mana. Sekarang pukul 2 malam. Menurut kekuatan kita, kita dapat mencapai Mitkina dalam waktu 3 jam. Semua orang berkumpul di gerbang timur Mitkina. Melirik semua pemain pedang biru, dan Kevin Ye melanjutkan, serangan mendadak ke Mitkina ini, bukan untuk orang-orang di kota, kita mencari kuil gelap. Dan untuk menemukan mereka dan menghancurkan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di tanah timurku lagi, apakah kamu mengerti? Mengerti, mengerti. Suara balasan dari anggota tim pedang biru tidak terlalu keras, tetapi mereka percaya diri dan penuh dengan semangat membunuh. Kevin Ye menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata, "Baiklah, karena kita semua tahu tujuan perjalanan kita, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kita semua bergerak dengan kecepatan penuh dan targetnya adalah Mitkina." Setelah mengatakan itu, seluruh orang Kevin Ye akan naik ke udara. Bagi Kevin Ye, itu bukan masalah besar. Wajah Jin penuh dengan kecemburuan, sementara yang di bawah cemburu pada Yang. Dengan cara ini, memanfaatkan malam, tim pedang biru dari Yunan Selatan bergerak maju dengan cepat. Kevin Ye berada di langit sebagai penutup untuk memandu arah, jadi semua orang tidak panik. Tidak lama kemudian, detasemen keluar dari perbatasan, tetapi mereka tidak berjalan di jalan utama Nantong menuju Mitkina. Meskipun tengah malam, tidak banyak pejalan kaki di jalan, tetapi begitu ditemukan, itu masih terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Kevin Ye, kelompok pemain pedang biru ini menempuh jalan yang sunyi dan jalan pegunungan yang terjal. Untungnya, semua orang ini memiliki prestasi. Tidak sulit bagi mereka untuk menyeberangi gunung. Di antara kerumunan pedang biru, mereka yang memiliki prestasi tinggi berada di depan dan mereka yang memiliki prestasi rendah berada di belakang. Mereka saling mendukung dan membuat kemajuan besar sepanjang jalan. Meskipun tidak ada yang berkomunikasi di sepanjang jalan, operasi skala besar semacam ini pada saat yang sama membuat anggota tim pedang biru satu persatu bersemangat, dan bahkan Nalan Gongyu tidak bisa menghentikan darah mereka yang mendidih. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk berjalan sepanjang jalan, dan mereka sangat cepat. Tiba-tiba Kevin Ye di langit menundukkan kepala awannya dan berdiri di hadapan semua orang. Dia berkata, "Kalian semua, kita naik ke depan gunung dan kita tiba di Mitkina. Sekarang saya perintahkan semua orang untuk beristirahat selama 10 menit di tempat dan mengisi ulang baterai mereka." Kevin Ye berkata dengan penuh semangat, "Ye Shaoshuai, kurasa kita tidak perlu istirahat, kita bisa pergi sampai ke Mitkina." Anggota tim pedang biru lainnya juga mengangguk, itu artinya, kita tidak perlu istirahat. Kevin Ye tersenyum tipis, menoleh ke arah Nalan Gongyu dan berkata, "Kapten Nalan, kaulah yang memiliki kondisi bawaan yang kuat, jadi kau tidak perlu istirahat. Namun, ada banyak kekuatan tingkat B di belakangmu. Mereka tidak sebaik dirimu. Mereka masih perlu istirahat. Sekelompok orang yang kelelahan tidak akan bisa melawan kelelawar di kuil gelap. Sebagai pemimpinmu, aku bertanggung jawab atas seluruh tim pedang biru." Kata-kata Kevin Ye membuat Nalan Gongyu terdiam. Ketika Nalan Gongyu menoleh ke belakang pada kekuatan tingkat B yang paling lemah, dia hanya bisa mengangguk dan setuju dengan Kevin Ye. "Elang, ikut aku." Melihat Nalan Gongyu setuju dengan pendapatnya sendiri, Kevin Ye tidak berbicara tentang apapun, tetapi memanggil Elang di satu sisi. Mendengar panggilan Kevin Ye, Elang itu maju tanpa berkata apa-apa, dan berkata kepada Kevin Ye, "Ye Shaoshuai, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Kevin Ye tersenyum dan meraih Elang itu. Kedua orang itu segera terbang ke langit. Elang itu terkejut untuk sementara waktu, tetapi segera terbiasa. Menatap kota Mitkina yang tidak jauh dari sana, itu adalah ledakan kegembiraan dan ketegangan yang tidak dapat dijelaskan. Dan Kevin Ye saat ini sangat pandai menunjukkan, "Elang, dengan penglihatanmu, dapat melihat dengan jelas seperti apa situasi di depan Mitkina." Elang itu sendiri adalah mata yang kuat. Ketika dia mendengar kata-kata Kevin Ye, dia segera mengeluarkan cahaya keemasan di matanya, tetapi segera dia ragu dan berkata, "Tidak, sepertinya ada yang salah dengan ini." Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, "Ada yang tidak beres." Meskipun kota Mitkina bukanlah ibu kota Burma, kota ini juga merupakan kota yang makmur sepanjang masa. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, operasi SAL digambarkan sebagai kota yang berpenduduk banyak dengan banyak kegembiraan.
Saat ini, Mitkina adalah kota yang gelap, seperti kota mati. Bahkan jika SAL harus mengusir semua pasukan utamanya keluar dari kota, itu seharusnya tidak menjadi pemandangan seperti itu. Atas kata-kata Kevin Ye, elang itu takut untuk berpikir dengan hati-hati, dan berkata, Ye Shaoshuai, apakah menurutmu pihak lain itu curang? Sulit untuk mengatakannya sekarang, tetapi lebih baik mempersiapkan diri secara psikologis daripada terburu-buru dan dibuat menjadi pangsit. Elang itu mendengarkan dan mengangguk. Sampai sekarang, elang itu tidak tahu mengapa Kevin Ye memerintahkan semua orang untuk berhenti dan memperbaiki diri di sini.